Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Dan di pagi yang indah ini, dingin banget ya, rekan-rekan, saya ingin membawakan renungan ya, yang saya beri judul Satu ya. Kita tahu dalam Injil berkata, aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Jadi rekan-rekan, kemarin itu ada seorang rekan saya ya, yang benar-benar karena dia belum tahu banyak soal firman Tuhan, dia bingung ya rekan-rekan ya. Dia berkata, kok bisa ya Bapa yang baik ya, penuh kasih, kok mengutus anaknya yang tunggal untuk mati buat saya dan buat kamu? Artinya jahat dong Bapak Yahweh. Nah rekan-rekan, ini adalah pertanyaan yang umum dilontarkan oleh orang yang baru masuk ke iman Nasrani. Kenapa? Otaknya masih berpikir kalau Tuhannya orang Kristen itu tiga ya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus ya. Nah itu salah ya. Karena firman Tuhan berkali-kali berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah ekat ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ekat itu beda dengan yakit ya. Yakit itu sendirian ya, atau tauhid bahasa Arabnya. Beda. Dalam kekristenan ya teman-teman, agama Kristen atau agama Nasrani ya tidak mengajarkan triteisme. Kita nggak punya tiga Tuhan, nggak punya ya. Jadi kita ini bukan trimurti ya, bukan. Kita nggak menyembah tiga Tuhan. Walaupun ada pemuka agama lain yang maksain kehendak mereka. Agama kita, mereka yang ngotot ya. Mereka bilang apa? Kan orang Kristen agamanya tiga. Nggak mungkin dong ngomong sama Musa, Tuhanmu satu ya. Ngomong sama Abraham, Tuhanmu satu. Ngomong sama Yesus, Tuhanmu tiga. Emang nggak ngomong begitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berkata ya, bahwa aku dan Bapa adalah ekat. Tuhan Yesus juga berkata, doa yang dikenal oleh semua orang-orang Ibrani ya. Saya tahu juga Anda tahu doa itu, yaitu doa apa? Doa Shema. Dikatakan apa? Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh ekat ya. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Tuhanmu, Yahweh itu satu ya, ekat. Jadi rekan-rekan, orang-orang yang nggak tahu konsep ini, bahwa Tuhannya orang Nasrani itu adalah ekat atau satu, maka seringkali berpikir Tuhan itu tiga ya. Nah rekan-rekan nggak demikian ya. Jadi kalau ada yang bilang, kok Bapak jahat ya, mengutus Tuhan Yesus untuk mati buat saya dan Anda. Nggak jahat. Karena apa? Jangan samakan Bapak Yahweh dengan kisah cintamu ya. Beda. Kalau kisah cintamu mungkin ya, Anda dulu udah punya pacar, dipaksa untuk putus ya, Anda jodohin sama orang lain. Mungkin ya, itu orang tua yang nggak peduli Anda ya, nggak mendengarkan apa maunya Anda. Tapi rekan-rekan, dengan Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus beda. Karena apa? Itu maunya Yahweh. Artinya apa? Mati kayu salib untuk saya dan Anda, itu adalah maunya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Injil, aku dan Bapa adalah ekat, satu ya. Jadi itu maunya siapa? Itu maunya Tuhan, maunya Tuhan Yesus. Jadi nggak ada perbedaan antara maunya Tuhan dengan maunya Bapa, dengan maunya Tuhan Yesus atau maunya Roh Kudus. Nggak ada bedanya teman-teman ya. Karena mereka itu satu ya. Ini saya salah ngomongnya, harusnya nggak mereka ya. Karena dia itu satu ya. Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, Ruach HaKodes adalah satu ya, ekat. Jadi rekan-rekan, nggak kayak cintamu ya, yang ada maunya A, orang tua maunya B gitu ya. Bukan itu teman-teman, bukan. Tapi mati buat saya dan Anda itu memang karena cinta kasih Yahweh kepada kita, kepada saya dan Anda ya. Jadi kok jahatnya Bapak Yahweh nyuruh anaknya untuk mati? Enggak. Karena itu maunya Tuhan Yesus, itu maunya Tuhan. Ingat ya, Bapak, Roh HaKodes dan Yesus itu satu ya, ekat. Jadi rekan-rekan, itu bukannya Bapak jahat juru anaknya, enggak. Itu maunya Tuhan ya. Tuhan yang Bapak, Tuhan yang anak sama maunya. Yaitu apa? Menyelamatkan saya dan Anda dari kutuk dosa. Oleh karena itu hari ini, sekali lagi saya panggil Anda. Kalau Anda mendengarkan saya hari ini dan Anda merasa ada hati Anda terpanggil untuk menerima Tuhan Yesus Masiah, jangan keraskan hatimu rekan-rekan ya. Jangan. Terima. Karena memang itu adalah kebaikan Tuhan Yesus Masiah yang mau mati ke kayu salib menggantikan saya dan Anda. Tujuannya buat apa? Supaya kamu nggak perlu lagi mati ya. Tinggal terima aja ya. Firman Tuhan berkata ya, bukannya orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Orang-orang musuh-musuh kami sering berkata apa? Tuh kan udah percaya kalau udah dikhianati sama Tuhan sendiri. Bukan cuma bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan, betul. Melainkan yang
mengikuti kehendaknya. Nah, apa itu kehendaknya? Inilah kehendak itu. Bapa berkehendak supaya semua orang yang melihat Sang Putra percaya kepadanya dan menerima hidup yang kekal. Itulah kehendaknya. Jadi rekan-rekan, bukan cuma ngomong Tuhan, Tuhan, bukan. Jadi firman Tuhan gak salah ya. Benar-benar to the point ya. Dan benar-benar titik komanya pun sampai titik komanya tepat ya. Bukan cuma orangnya cuma ngomong doang Tuhan, Tuhan, tapi yang mengikuti kehendaknya. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya orang-orang melihat Sang Putra Yeshua HaMashiach dan percaya kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Sang Putra Yeshua HaMashiach tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Elohim adalah kehidupan kekal di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi hari ini sama, saya panggil Anda kembali ya. Terimalah, percayalah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, karena memang Dia adalah juru selamat. Dia adalah jalannya, Dia pula tujuannya ya. Tujuannya adalah Tuhan. Dan Yeshua HaMashiach sang jalan, Dia adalah sang Tuhan. Dia adalah sang tujuannya. Jadi hari ini terima Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena saya tahu Dia sudah bicara pada Anda, hati Anda sudah diketuk. Hari ini kalau Anda bukakan pintu itu ya, pintu hatimu Anda bukakan ya, maka keselamatan dari Tuhan Yeshua HaMashiach juga boleh menjadi milik Anda ya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, percayalah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, kepada Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach, maka engkau dan sisi keluargamu diselamatkan. Itulah jaminan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.